Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Fadilah dari kelas 2D dan PM 25782114. Di sini saya membuat video hands-on untuk modul 9 yaitu tentang address resolution. Nah, untuk bagian 1 ini, subjudul 1 dari modul 9-nya itu yaitu MAC dan IP. MAC dan IP. Destination on same network, destinasi di network yang sama. Nah, sometimes a host must accept a message. Kadang sebuah host itu harus mengirim pesan, tetapi host tersebut itu hanya mengetahui alamat IP dari perangkat tujuan. Host itu perlu mengetahui alamat MAC dan dari perangkat tersebut, tetapi bagaimana cara menemukannya? Di sinilah resolusi alamat itu menjadi sangat penting. Network resolution, di sana network resolution itu sangat penting. Ada dua alamat utama yang diberikan kepada semua perangkat pada jaringan LAN Ethernet. Yang pertama alamat fisik, yaitu alamat MAC-nya, digunakan untuk komunikasi NIC dan ke NIC pada jaringan Ethernet yang sama. NIC ini atau itu card Ethernetnya itu ya. Nah, alamat logis itu alamat IP-nya, digunakan untuk mengirim paket dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Nah, alamat IP ini dapat berupa jaringan IP yang sama dengan sumber atau dapat berada di jaringan jarak jauh. Alamat layar fisik 2 yaitu alamat MAC Ethernet, digunakan untuk mengirim frame data link dengan paket IP yang dienkapsulasi dari satu NIC ke NIC lain yang berada di jaringan yang sama. Nah, jika alamat IP tujuan berada di jaringan yang sama, alamat MAC tujuan akan sama dengan alamat perangkat tujuan. Nah, perhatikan contoh berikut yang digunakan representasi alamat MAC yang disederhanakan. Nah, PC1 ini PC2. Ini ada switch sebagai penghubungnya. MAC tujuannya yaitu 55. Sumber MAC-nya Nah, dia tujuannya ke PC2 ini. Ini PC1 ini yang mengirim pesan. Lalu sumber IPv4-nya ini alamat dari ini alamat dari PC1-nya. Lalu alamat tujuannya yaitu dari PC2-nya ini. Nah, dalam contoh itu PC1 ingin mengirim ke PC2. Nah, gambar saya menunjukkan alamat MAC tujuan dan sumber layar 2 serta penggabungan IPv4 layar 3 yang akan disertakan dalam paket yang dikirim dari PC1. Nah, frame Ethernet layar 2 itu berisi hal-hal berikut. Alamat MAC tujuan, ini adalah MAC yang disederhanakan dari PC2 555 tadi. Nah, alamat MAC sumbernya itu yang merupakan PC pengirimnya tadi itu. Ini adalah alamat IP yang disederhanakan dari NIC Ethernet pada PC1, yaitu AA atau ini tadi ini. Nah, paket IP layar 3 berisi hal berikut. Nah, alamat IPv4 sumber adalah alamat IPv4 dari PC1. Ya, di sini alamatnya 1010. Lalu IPv4 tujuan dari yaitu PC2-nya itu 1011. Nah, tujuan pada jaringan jarak jauh itu ketika alamat IP tujuan atau IPv4 atau V6-nya berada di jaringan jarak jauh, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat gateway default host-nya, yaitu antarmuka router. Nah, perhatikan contoh berikut menggunakan representasi MAC yang disederhanakan. Nah, ini PC1-nya, ini PC2, ini switch-nya, ini routernya sebagai gateway-nya supaya terhubung jarak jauhnya tadi itu. Nah, dalam contoh PC1 ingin mengirimkan paket ke PC2. Nah, PC2 terletak di jaringan jarak jauh. Karena alamat IPv4 tujuan tidak berada di jaringan lokal yang sama dengan PC1, alamat MAC tujuan adalah alamat gateway default lokal pada routernya. Nah, ini sebagai penghubung alamat gateway-nya ini menjadi gateway default-nya supaya ini terhubung karena kan jaraknya jauh supaya bisa terhubung memakai default gateway-nya dari routernya. Nah, router memeriksa alamat IPv4 tujuan untuk menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket IPv4. Ketika router menerima frame Ethernet, dia mengenkapsulasi informasi layar 2. Layar 2 tentang MAC address-nya tadi itu ya, layar 2. Layar 3 baru IP-nya. Nah, menggunakan alamat IPv4 tujuan.
ia menunjukkan perangkat hop berikutnya dan kemudian mengenkapsulasi paket IPv4 dalam frame data link baru untuk antarmuka keluar. Nah, dalam contoh kita ini, dalam contohnya gambarnya ini, router 1 sekarang akan membungkus paket dengan informasi alamat layer 2 yang baru seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada 1 ada switchnya, dienkapsulasi, mengirim, dikasih jaluran terbaik, kirim. Nah, alamat MAC tujuan yang baru adalah MAC antarmuka router 2 yaitu G001 dan alamat MAC sumber yang baru adalah alamat antarmuka R1 G001. Nah, ini kan sebelumnya G000 semuanya. Ini pesan yang kedua 1. Di sepanjang setiap tautan dalam suatu jalur, paket IP dienkapsulasi dalam sebuah frame. Nah, frame tersebut spesifik untuk teknologi tautan data yang terkait dengan tautan tersebut seperti Ethernet. Nah, jika perangkat berikutnya adalah tujuan akhir, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat NIC Ethernet perangkat tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini MAC tujuannya 555, MAC sumbernya nah, sumber IPv4 nya ini 10, alamat ini disebutkan 110. Nah, bagaimana alamat IP dari paket IP dalam area data dikaitkan dengan alamat MAC pada setiap tautan sepanjang jalur menuju tujuan. Untuk paket IP4 ini dilakukan melalui proses yang disebut Address Resolution Protocol atau ARP. Untuk paket IPv4 itu prosesnya adalah ICMP v6, Network Discovery atau ND, Network Discovery. Lalu untuk bagian selanjutnya setelah MAC dan IP ada namanya ARP tadi itu. Banyak juga. Ada namanya ARP. Lalu bagian pertama ARP Overview. If you know how is using the IPv4 communication protocol, the address resolution protocol or ARP is what you need to map IPv4 address to MAC address. Nah, jika network kita itu memakai IPv4 untuk sebagai protokol komunikasinya, maka address resolution protokolnya atau ARP-nya itu yaitu yang kita perlukan untuk menentukan alamat IPv4 ke alamat MAC-nya. Nah, topik di sini menjelaskan cara kerja ARP-nya. Nah, setiap perangkat IP pada perangkat Ethernet memiliki alamat MAC Ethernet yang unik. Ketika sebuah perangkat mengirimkan frame layar 2 Ethernet, frame tersebut berisi dua alamat, yaitu pertama alamat MAC tujuan, yaitu alamat MAC Ethernet dari perangkat tujuan pada segmen jaringan lokal yang sama. Jika host tujuan berada di jaringan lain, maka alamat tujuan dalam frame adalah alamat gateway default, yaitu routernya itu. Nah, alamat MAC sumber yaitu alamat MAC dari NIC Ethernet pada host sumbernya. Gambar tersebut mengilustrasikan bagaimana masalah terjadi ketika mengirimkan frame ke host lain pada segmen yang sama di jaringan IPv4. Nah, ini pertama nih, PC1 nya. Saya perlu mengirim informasi ke IP sekian, tetapi saya hanya memiliki alamat IP-nya. Saya tidak tahu alamat MAC dari perangkat yang dimiliki IP tersebut. 1.7. Nah, berarti PC ini akan ngirim ke data yang di PC4 ini, tapi dia cuma punya alamat IP-nya doang, nggak punya MAC-nya. Nah, untuk mengirimkan paket ke host lain pada jaringan IPv4 lokal yang sama, sebuah host harus mengetahui alamat IPv4 dan alamat MAC dari perangkat tujuan. Nah, alamat IPv4 itu perangkat tujuan diketahui atau dapat diresolusi berdasarkan nama perangkat, namun alamat MAC harus ditemukan. Nah, suatu perangkat menggunakan address resolution protocol untuk menentukan alamat MAC tujuan dari perangkat lokal karena perangkat tersebut mengetahui alamat IPv4-nya. Nah, ARP itu menyediakan dua fungsi dasar. Yang pertama, mengonversi alamat IPv4 ke alamat MAC. Yang kedua, memelihara tabel pemetaan alamat IPv4 ke alamat MAC. Lalu yang kedua, fungsi ARP. Nah, ketika sebuah paket dikirim ke lapisan tautan data untuk dienkapsulasi ke dalam bingkai Ethernet, perangkat tersebut itu merujuk ke sebuah tabel di memorinya untuk menentukan alamat MAC-nya. Alamat MAC yang diberikan ke alamat IPv4. Nah, tabel ini disimpan sementara di memori RAM yang disebut tabel ARP atau bacanya
CCARP. Nah, perangkat pengirim akan mencari alamat IPv4 tujuan dan alamat MAC yang sesuai di tabel ARP-nya. Nah, jika alamat IPv4 tujuan paket berada di jaringan yang sama dengan alamat IPv4 sumber, perangkat akan mencari alamat IPv4 tujuan tersebut di tabel ARP. Jika alamat IPv4 tujuan berada di jaringan yang berbeda dengan alamat IPv4 sumber, perangkat akan mencari alamat IP dari gateway default di tabel ARP. Nah, dalam kedua kasus tersebut, pencarian dilakukan untuk alamat IPv4 dan alamat MAC yang sesuai untuk perangkat tersebut. Nah, setiap entry atau baris dalam tabel ARP mengikat alamat IPv4 dengan alamat MAC-nya. Kita menyebut hubungan antara kedua nilai tersebut itu sebagai pemetaan. Ini berarti kita dapat menentukan alamat IPv4 dalam tabel dan menemukan alamat MAC yang sesuai. Nah, tabel ARP itu menyimpan sementara atau CC pemetaan untuk perangkat DLAN. Nah, jika perangkat menemukan alamat IPv4, alamat MAC yang sesuai akan digunakan sebagai alamat MAC tujuan pada frame. Jika tidak ditemukan entry, maka perangkat akan mengirimkan permintaan ARP. Nah, ini contohnya tadi itu. Nah, ini ngirimin tapi cuma punya alamat IP-nya doang. Dan ngirim ke semua. Nah, ini data ini saya ngirim balik responnya. Saya sudah penyampaian, saya bisa menambahkan informasi saya. Terima kasih sudah mengerti. Nah, dia ngirim ke ini mana yang punya alamat IP-nya di sini. Terusan di sini balas respon dengan alamat MAC-nya. Terus dikirim data alamat MAC-nya dia ini sekian. Video lagi ya. Nah, lalu yang ke-6 ini menghapus entry dari tabel ARP. Untuk setiap perangkat pengatur waktu CCARP itu menghapus entry ARP yang belum digunakan selama periode waktu tertentu. Nah, waktu tersebut itu berbeda-beda tergantung pada sistem operasi perangkat. Misalnya sistem operasi Windows yang lebih baru menyimpan entry tabel ARP antara 15 dan 45 detik. Setiap yang diilustrasikan pada gambar. Saya mampu ARP ini jika saya tidak menggunakan dalam waktu 15 hingga 45 detik. Nanti kalau enggak ada waktunya, ada timernya. Nah, perintah juga dapat digunakan untuk menghapus sebagian atau seluruh entry dalam tabel ARP secara manual. Setelah sebuah entry dihapus, proses pengiriman ARP dan penerimaan balasan ARP harus dilakukan kembali untuk memastikan peta tersebut ke dalam tabel ARP. Tabel ARP pada perangkat jaringan. Nah, pada router Cisco, perintah show API art digunakan untuk menampilkan tabel ARP seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini kalau jika kita di dalam router Cisco, kita ada router masuk situ show API art pada PC Windows 10, kita bisa memakai perintah ARP show ARP nggak pakai show, pakai ARP -a digunakan untuk menampilkan tabel ARP seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, masalah ARP, siaran ARP dan pemalsuan ARP. Nah, sebagai frame ARP issue, ARP broadcast dan ARP spoofing. Nah, asal broadcast frame an ARP request is recorded. Nah, saya juga. Nah, sebagai frame siaran permintaan ARP diterima dan diproses oleh setiap perangkat di jaringan lokal. Pada jaringan bisnis tipikal, siaran ini mungkin hanya berdampak minimal pada kinerja jaringan. Namun, jika sejumlah besar perangkat dihidupkan dan semuanya mulai mengakses layanan jaringan secara bersamaan, mungkin bakal terjadi penurunan kinerja untuk jangka waktu singkat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, setelah perangkat mengirimkan siaran ARP awal dan mempelajari alamat MAC yang diperlukan, dampak apapun pada jaringan akan diminimalkan. Perangkat dinyalakan secara bersamaan. Karena ARP dapat membajari media lokal. Nah, semuanya ini dikirim
Nah, dalam beberapa kasus penggunaan ARP dapat menyebabkan potensi risiko keamanan. Pelaku ancaman dapat menggunakan spoofing ARP untuk melakukan serangan peracunan ARP. Ini adalah teknik yang digunakan oleh pelaku ancaman untuk membalas permintaan ARP untuk alamat IPv4 yang dimiliki oleh perangkat lain, seperti gateway default. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, pelaku ancaman mengirimkan balasan ARP dengan alamat MAC-nya sendiri. Penerima balasan ARP akan menambahkan alamat MAC yang salah ke tabel ARP-nya dan mengirimkan paket-paket ini ke pelaku ancaman. Nah, switch tingkat perusahaan mencakup teknik mitigasi yang dikenal sebagai inspeksi ARP dinamis DAI berada di luar cakupan khusus ini, nggak dibahas di sini. Nah, di sini permintaan ARP, sini malah yang jawab yang ini, saya akan bahasan ARP dan berubah menjadi gateway default. Nah, untuk bagian ARP udah. Lalu bagian yang ketiga apa ini? Bukan dong. Apa tadi namanya? Netboard. Nah, IPv4 netboard discovery. Yang ketiga IPv6 netboard discovery. Yaitu bagiannya tentang pertama kedua ini, yaitu IPv4 netboard discovery message. IPv6 netboard discovery protocol is sometimes referred to as ND or NDP. Nah, terkadang protokol IPv4 itu terkadang disebut sebagai ND atau NDP. Dalam kursus ini, di sini kita nyebutnya sebagai ND. Nah, ND menyediakan ini network discovery itu ya singkatannya. Penemuan router dan layanan pengalihan untuk IPv6 menggunakan ICMPv6. ICMPv6 ND menggunakan 5 pesan ICMPv6 untuk melakukan layanan. Nah, yang pertama itu pesan permintaan dari tetangga. Yang kedua pesan iklan tetangga. Kok ditanya kayak unik. Yang pertama network solicitation message, yang kedua network advanced message, yang ketiga router solicitation message, yang keempat router advertisement message, yang keempat redirect message. Ada 5 bagian. Lalu pesan permintaan tetangga atau network solicitation dan iklan tetangga network advertisement digunakan untuk pengiriman pesan antar perangkat seperti resolusi alamat, mirip dengan ARP untuk IPv4. Nah, perangkat tersebut mencakup komputer host dan router. Ada router, ini ada router sama komputer hostnya. Nah, pesan permintaan router dan iklan router digunakan untuk mengirim pesan antara perangkat dan router. Biasanya penemuan router digunakan untuk alokasi alamat dinamis dan konfigurasi otomatis alamat tanpa status atau SLAC. Pengiriman pesan perangkat antar router. Ini mengirim antar perangkat. Nah, ini yang kedua tadi mengirim pesan antar perangkat ke router. Catatan, pesan ICMPv6 atau ND kelima itu pesan pengalihan yang digunakan untuk pemilihan hop berikutnya yang lebih baik. Nah, hal ini di luar, berarti nggak dibahas di sini. Lalu ini ada namanya penemuan tetangga. Kok ditanya kayak aneh ya. Yang kedua IPv6 network discovery, yaitu address resolution. Nah, much like RP4A, sama seperti RP untuk IPv4, perangkat IPv6 itu menggunakan IPv6 ND-nya untuk menentukan alamat MAC dari perangkat yang memiliki alamat IPv6 yang diketahui. Pesan ICMPv6, network solicitation, dan network advertisement digunakan untuk resolusi alamat MAC. Ini mirip dengan permintaan ARP dan balasan ARP yang digunakan oleh ARP untuk IPv4.
Misalnya anggap aja IP1 ingin melakukan ping ke PC2 di alamat IP6 ini 2001 bintang 2 DB8 bintang bintangan 2001.2 DB8 bintang 2 ACAD titik 2011. Dan untuk menentukan alamat MAC untuk alamat IP6 yang diketahui, PC1 mengirimkan pesan ECMP V6 network solicitation seperti yang diilustrasikan pada gambar. Nah, PC1 pengen ngirim ke sini nih hasil permintaan tenaga CF4. Siapapun yang memiliki ini alamat ini IP6 kirimkan alamat MAC-nya ke saya. Nah, kalau kamu alamat IP-nya ini kirimin alamat kamu ke saya, alamat MAC-nya. Lalu pesannya diterima. Nah, iya saya yang alamatnya sekian, alamatnya ini betul saya, dan alamat MAC saya itu ini. Nah, pesan permintaan tetangga ICV4 dikirim menggunakan alamat multicast Ethernet dan IPv6 khusus. Nah, hal ini menggunakan NIC Ethernet perangkat penerima untuk menentukan apakah pesan permintaan tetangga tersebut ditunjukkan untuk dirinya sendiri tanpa harus mengirimkan ke sistem operasi untuk diproses. Nah, PC2 itu membahas permintaan tersebut dengan pesan ICMP6 network advertisement yang menyertakan alamat MAC-nya. Kalau si pengirim meminta alamat IP melihat alamat MAC-nya, berarti memakai apa itu solicitation apa tadi namanya, network solicitation. Lalu kodah dia mengirim pesan balasan memakai network advertisement. Nah ini. Nah, mungkin untuk modul yang ke-9 tentang address resolution mungkin cukup sampai di sini. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.